Sobat Funcast, balik lagi nih sama aku Tata di Funcast 5.0 105,3 FM Ersal Radio. Nah oke, jadi langsung aja tadi kita mau bahas bagaimana sih caranya kita mengubah dari mimpi ke prestasi. Dan langsung aja gestar pertama kita yaitu ada Miss Wuri. Halo Miss Wuri. Halo semuanya, Selamat pagi. Nah Sobat Funcast, jadi Miss Wuri ini adalah seorang dosen di Universitas PGRI Imposindo Kabupaten Nganjuk. Dan Miss Wuri juga punya background yang keren dengan berbagai macam prestasi loh Sobat Funcast. Aduh. Mulai dari Fasda Sapa Mama Kabupaten Nganjuk, Duta Lalu Lintas Kabupaten Nganjuk 2011, finalis Duta Wisata atau Kamas Mbak Yu Kabupaten Nganjuk 2007, dan masih banyak lagi. Keren banget gak sih? Aduh, ya ampun, harus sesuai dengan tema soalnya disebutin semua ya. Iya. Oh iya Miss Wuri, kira-kira gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Miss? Iya, sehat. Selalu berwarna harus nih, ceria. Nah tadi gimana Miss perjalanan menuju ke Diskominfo? Macet kah, lancar kah? Gimana Miss? Oh lancar, Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Miss. Nah Sobat Funcast, hari ini aku nggak cuma ditemenin sama Miss Wuri aja, tapi aku juga ngajak temen yang nggak kalah seru nih. Oke langsung aja, halo Dava Elvano. Halo Sobat Funcast semuanya, halo Tata. Oke, hai. Nah, jadi Dava Elvano ini adalah Ketua Forum Anak Nganjuk Jabatan Aspirasi tahun 2024. Dan Dava ini adalah remaja yang punya segudang prestasi loh Sobat Funcast. Mulai dari juara 1 Duta Genre Kabupaten Nganjuk 2023, Student Ambassador Compact FEB UI, Student Ambassador Manifest ITS 2024, dan masih banyak lagi. Oh iya, by the way panggilannya siapa nih, Dava atau Elvano? Oke, banyak banget nih nama aku by the way. Oke, jadi teman-teman aku perkenalan dulu aja sih Tata. Nama aku tuh bukan hanya Dava Elvano, tapi ada Maulana Kabibnya. Oh, terus manggilnya apa saya? Iya, karena spesial hari ini karena Sobat Funcast yang selalu menanti setiap bulannya dari program Forum Anak Nganjuk. Jadi aku spesial karena hari ini broadcasternya Tata nih ya, panggil aku aja Elvano. Halo Sobat Funcast gitu ya. Oke, aku panggil Elvano ya. Nah Elvano gimana nih kabarnya hari ini? Oke kah atau gimana nih? Kabar aku hari ini sangat oke banget, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin akhir-akhir ini karena musimnya agak switch panas, tiba-tiba hujan, jadi agak kurang enak badan gitu. Tapi it's oke banget karena hari ini jujur aku sangat semangat banget. Oke, tetap semangat ya. Bener. Nah, oke, Elvano perasaannya gimana nih mau ngulik bareng kita dan Sobat Funcast? Kalau aku sih percaya ya, Elvano tuh kayak gak deg-degan, cuma enjoy gitu gak sih? Iya, tentu hari ini aku tuh rasanya tuh kayak bahagia banget Miss Wuri, karena jujur li hari ini aku ketemu orang-orang hebat boy, sama Miss Wuri, sama Tata, sama Sobat Funcast semua yang hadir kali ini. Apalagi tema kita kali ini kan gede banget ya boy ya, yaitu dari mimpi menuju prestasi. Jadi cukup ada pressure dikit karena jujur li Tata, kemarin aku sempat buka question box di Instagram dan teman-teman aku tuh kayak berikan mimpi-mimpi mereka, dan salah satu mimpi mereka tuh aku inget banget, mereka tuh bilang kalau mereka pengen tahun ini dapat gold medal di medali di Economic Olympiad tingkat nasional. Jadi kayak cukup gede banget pressure-nya, tapi oke karena aku jujur bahagia banget hari ini. Semangat. Bahagia banget ya El ya. Oke Sobat Funcast, tadi kan kita udah dengerin nih lagu berjudul Nina yang dari Fish. Nah Sobat Funcast tahu gak sih ternyata lagu Nina ini punya makna yang keren banget. Dan lagu ini tuh bisa ke berbagai macam artian loh. Dan salah satunya kayak yang paling aku suka, lagu ini tuh bisa menggambarkan diri kita di masa lampau yang selalu berusaha atau mengupayakan yang terbaik agar diri kita di masa yang akan datang itu bisa menjadi lebih baik daripada masa lampau. Dan biar diri kita juga siap nih menghadapi rumitnya perjalanan di masa mendatang. Nah, ngomongin soal rumitnya perjalanan nih ya Sobat Funcast, pasti kamu juga pernah merasakan kan hal ini, atau mungkin sekarang lagi relate nih Sobat Funcast. Dan sebenarnya penyebab mengapa perjalanan itu bisa rumit karena sebelumnya mereka belum memahami betul tentang potensi diri mereka sendiri nih Sobat Funcast. Nah karena itu pada kesempatan kali ini aku bakalan ngulik kisah perjuangan dari Miss Wuri dan Elvano tentang gimana sih cara mereka dapat menemukan potensi diri mereka sehingga mereka bisa menggapai dan mengubah suatu mimpi itu menjadi prestasi. Oke, aku langsung aja pengen tahu dulu nih dari sudut pandang
kalangan remaja mengenai tentang apa sih itu potensi diri. Oke, langsung aja, gimana sih El kalau menurut kamu? Oke, Tata, potensi diri ya. Kalau kita ngomongin soal potensi diri itu tentu kita nggak bisa ya nyamain sama satu sama lain. Contohnya kayak aku aku seneng banget nih sumpama kegiatan A. Tapi kita nggak bisa samain juga kalau Tata juga bisa sama kayak pinter banget di kegiatan A itu juga. Jadi menurut aku potensi diri adalah suatu ciri khas, autentik dari setiap manusia itu sendiri-sendiri. Dan bagaimana cara kita mengetahui potensi diri itu sendiri ya? Dengan kita terus berproses gitu sih Tata. Oke, sebenarnya kok orang-orang tuh punya potensi diri mereka sendiri ya, atau ciri khas atau otentik gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut kamu nih potensi diri itu penting gak sih El? Kalau ditanya penting, kita bisa jawab 500%, 1000% sangat penting ya Miss Suri ya. Karena jujur Li, dengan potensi diri itu kita bisa mengetahui visi misi hidup kita itu seperti apa. Tujuan hidup kita mau diarahkan kemana, kita mau apa, itu bisa dari potensi diri kita. Dan dengan kita mengenal potensi diri kita nih Tata, sumpama aku pengen A, pengen B, kita jadi tahu. Karena kalau kita nggak ngetahui potensi diri kita akan terombang-ambing, nggak jelas mau kemana, terbawa arus. Apalagi sekarang Gen Z ya Tata, kalau ngomongin Gen Z Miss Muri, itu ada yang namanya kayak FOMO. Itu mereka itu kayak mengikuti apa tren sekarang, tapi mereka nggak tahu apa sebenarnya yang mereka sukai gitu nggak sih Miss Muri? Betul. Gitu sih Tata, jadi itu sih penting dari potensi diri. Jadi emang sepenting itu ya El ya? Iya, penting banget Sobat Funcast, oke? Oke, jadi seperti itu ya Sobat Funcast, pandangan dari Elvano mengenai potensi diri yang Elvano juga rasakan sebagai remaja saat ini. Nah, kalau dari Miss Suri sendiri nih, yang pastinya sudah lebih berpengalaman kan Miss? Wow. Potensi diri itu sebenarnya apa sih Miss? Oke, thank you Kak Tata. Jadi sebenarnya kalau kitanya dalam masa seusia ini bisa jadi kalian akan lebih hebat daripada kami ya kan. Cuman ini di masalahnya saya hidupnya duluan gitu. Jadi mungkin dilihat lebih kayak senior sedikit gitu. Jadi Miss Suri juga setuju dengan yang disampaikan oleh Kak Elvano ya kan. Karena kalau kita nggak mengetahui potensi diri, kita tuh nggak tahu mau arah kemana. Iya, betul. Nah, sedangkan yang disayangkan dari anak-anak muda sekarang yang Kak El tadi sebutkan mau ngikutinnya ini, ya udah aku biar update, biar update kayak temanku, aku ngikutin ini gitu. Padahal sebelumnya kalau saya, karena saya sudah lebih dewasa sedikit daripada teman-teman di Fantasi atau Funcast di rumah, jadi yang penting tuh karakter dulu. Kita emang harus punya dasar, punya benteng. Nah, lah caranya gimana? Ya kita disekolahkan oleh orang tua kita dengan mengikuti semua arahan Bapak Ibu guru kita di sekolah, ekstrakurikuler, pengalaman-pengalaman di luar, organisasi. Ya Allah, teman-teman, itu penting banget teman-teman sekalian. Iya, betul banget. Dan sekarang ini barulah ketika kita terjun di masyarakat, baru. Nah, jadi kalau Miss Suri misalkan karena saya anak pramuka juga, alhamdulillah gitu kan saat itu ikut pramuka. Mungkin ada teman-teman lain yang ikut English Club, ada teman-teman lain yang ikut PMR ya kalau di SMA ya. Kalau di perguruan tinggi namanya soalnya KSR. Iya, PMR atau ekstra lain, pecinta alam. Nah, organisasi-organisasi itulah yang bisa jadi akan membentuk step by step dari sebuah ilmu yang nanti kita turunkan di masyarakat kalau kalian semuanya nanti udah ada di usia saya. Waduh, iyalah usia iya. Jadi nikmati, persiapkan semua yang masuk itu kita jadikan bekal. Iya, betul gitu sayang. Jadi nanti kalau sudah jadi kayak Miss Suri minimal usia segini, itu kita tidak kaget dengan realita hidup ini yang nggak hanya kamu baca di buku pelajaran kamu, tapi kita jalani. Iya, gitu. Biar kita nggak cuma teori aja ya Miss ya, Betul. praktek langsung ayo gitu ya. Ya, di usia kalian teori oke. Praktek sudah sedikit-sedikit. Nah, nanti lo udah agak senior sedikit usianya gitu ya, udah usia perguruan tinggi, udah usia bekerja, berumah tangga, semua yang kamu pelajari itu kita jalani. Jadi potensi diri untuk mendatangkan mimpi memang harus kita pegang dari kita muda. Oke? Yes. Semangat kakak-kakak. Jadi sebenarnya tuh kayak investasi untuk masa depan gitu ya Miss ya? Betul. Oke. Iya. Nah, jadi menurut Miss Suri itu seperti itu ya Sobat Funcast. Dan Miss Suri, tadi kan Elvano sudah menyebutkan nih pandangannya mengenai pentingnya memiliki potensi diri. Kayak ada untuk menentukan arah hidup. Nah, kalau dari pengalaman Miss Suri sendiri sebagai seorang dosen, dampak yang paling berpengaruh nih Miss untuk kehidupan kita dari potensi diri itu apa sih Miss? Baik. Yang pertama saya sebutkan poinnya dulu. Yang pertama adalah potensi diri itu benteng kita tadi. Ya, benteng kita tadi. Boleh teman-teman itu mengambil
sebuah inspirasi dari agama kita masing-masing atau dari azasnya Indonesia atau dasarnya Indonesia adalah Pancasila. Udah pegang dua itu aja, kayaknya hidup kita nanti akan selamat gitu kan? Oke, karena di dalam arti kehidupan yang masih di dunia ini gitu kan. Kemudian yang kedua kakak, ketika potensi itu datang sama kita, disimpan dan dikembangkan, yang menjadi tagline dari atau tema Funcast hari ini tuh betul banget karena itu bisa mendatangkan mimpi. Karena mimpi itu memang sesuatu hal yang kita inginkan kan. Nah, jadi mari kita banggakan dengan tagline-nya Indonesia. Bung Karno menyampaikan bahwa gantungkan mimpinya setinggi langit. Biar kita jatuh nanti tetap di antara bintang-bintang. Aduh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini paham. Oke. Gitu ya. Misuri jadi ikut gaul ini ya. Iya dong, kita sobat kakem banget nih. Jadi itu saya simpulkan Kak Tata, ketika kita punya potensi diri, diramu dengan beberapa ilmu-ilmu dan pengalaman, mari kita gapai ke mimpi yang tertinggi. Tapi tidak dalam hayalan loh ya mimpinya. Agar ketika kita jatuh nanti jatuhnya dikit aja. Jangan jatuh banget atau terjun bebas ya, naudzubillah, karena kita punya benteng tadi. Sehingga benteng tadi itu akan menghalangi kita jatuh ke bawahnya lagi. Betul. Sehingga ketika kita jatuh kita masih berantara di antara bintang-bintang. Waduh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini jangan jadi status loh ya. Boleh. Ya. Oke, Sobat Funcast, tadi udah disebut nih kenapa potensi diri tuh ternyata memang sepenting itu. Dan sekarang aku penasaran deh, kira-kira gimana sih caranya Elvano dan Misuri ini bisa mengenali potensi diri yang mereka miliki. Oke, aku pengen tahu dulu nih dari caranya Elvano, kira-kira gimana sih El? Soalnya aku lihat kamu nih, bakat kamu banyak Pol ya. Oke, langsung kira-kira gimana El? Waduh, udah stalking Instagram aku nih ya. Aduh, udah stalking nih kayaknya. Oke, teman-teman. Jadi sesuai sama tema kita hari ini ya. Yang pertama sudah aku setuju banget sama obrolan dari Misuri tadi. Kalau mimpi itu gratis, teman-teman ya. Gratis, nggak usah takut untuk bermimpi, nggak usah takut untuk merencanakan sesuatu. Tapi aku pengen mention dulu aja sih Misuri, kalau teman-teman itu walaupun kita sudah bermimpi, tapi jangan lupa dengan aksi. Aksinya tuh dengan apa sih? Kayak seumpama kalian bermimpi, kalian pengen jadi profesor ke depannya, atau kalian bermimpi ingin jadi penyanyi nanti ke depannya. Ya, jangan cuma mimpi dong guys. Coba deh dengan aksi-aksi kalian. Seumpama aku suka banget sama yang namanya membaca. Mungkin menjadi penulis. Ya kalian latihan setiap hari, mungkin dengan bikin jurnal-jurnal kecil atau gimana. Dan itu pun juga aku lakukan juga waktu aku masih SMP juga, Tata. Jadi kalau aku ngomongin soal mimpi aku, bagaimana aku menggali potensi, itu aku paling ngerasain itu mulai dari aku kelas 8 SMP. Dimana pada saat itu aku pertama kali join di Fantasi, Forum Anak dan Jabatan Aspirasi. Dan setidaknya walaupun kita tahu bahwa kita mungkin lebih kurang dari teman-teman lainnya, tapi setidaknya kita punya semangat. Dengan semangat itu, teman-teman tuh bakal menumbuhkan potensi-potensi kalian. Nggak apa-apa kalau kalian seumpama, aku nggak terlalu bisa matematika guys, aku nggak terlalu bisa ngomong di depan orang. It's okay, no problems. Kalian cuma butuh yang namanya semangat. Dengan kalian semangat mengejar mimpi kalian, percaya deh, pasti bakalan datang satu persatu. Jadi intinya nggak usah takut teman-teman. Mimpi itu gratis, tapi jangan lupa dengan mimpi harus ada aksi nyata. Oke, asik. Oke, kalau dari Miss Suri sendiri nih, gimana sih Miss cara untuk bisa mengenali potensi yang kita miliki dalam diri kita? Iya. Oke, terima kasih Kak Tata dan Kak El. Jadi kalau dari saya, karena mungkin pengalamannya dari usia sudah lama, jadi saya itu dari kecil kalau dimintain tolong teman atau dimintain tolong guru, diminta guru untuk ikut lomba, saya sih akan say yes. Selama insya Allah itu bisa saya pelajari. Dan dari lomba-lomba yang banyak kita ikuti, kemudian diminta untuk misalkan kita ikut beberapa organisasi, kemudian disuruh ke sana, disuruh ke sini. Ternyata kalau kitanya tanda kutipnya itu adalah suruhan-suruhan guru, itu ternyata sebenarnya adalah arahan-arahan beliau. Dan karena kita banyaknya skala untuk memilih-milih tadi, akhirnya kita menemukan, oh ternyata aku tuh suka enjoy di bidang lukis. Oh ternyata aku itu di olahraga
aku seneng dan menghasilkan prestasi kejuaraan. Lah di situ potensinya kakak. Makanya kita secara masih muda ini ya udah memang bebas kita. Boleh ikut-ikutan teman ya kak. Tapi please ikut-ikutannya itu ada batasnya juga gitu loh. Tidak terlalu berlebihan ya kan. Dan menguntungkan buat aku dan temanku. Iya, sehingga lomba-lomba juga begitu. Kalau lomba itu jelas akan menghasilkan sebuah mental tersendiri. Karena kalau kita jago kandang, kita keluar dan kita kaget dengan dunia lomba yang ternyata di atas gunung yang tinggi masih ada gunung lagi. Nah, itu dia. Sehingga mentalnya kita akan tertempa dari situ. Jadi kita punya potensi dapat, mentalnya juga dapat. Sehingga kita tidak akan menjadi seorang pemuda yang kalau kebentak dikit ada yang suara tinggi bad mood. Terus nanti temennya nggak ngejawab WhatsApp, galau gitu kan. Dan seterusnya gitu. Jadi caranya menemukan potensi diri itu dengan banyak kegiatan. Lah kalau kegiatannya cuma satu, kebetulan ternyata kegiatan itu bukan potensi kamu, gimana? Kan kamunya jadi ciut. Makanya kegiatannya yang banyak biar kita bisa memilih, oh ternyata aku di sini loh jalanku, rezekiku gitu misalkan. Gitu kakak. Oke, jadi kalau ada kesempatan ya dicobain aja gitu. Iya, betul. Terus by the way juga nih Miss Suri, kalau kita sobat Funcast semuanya di sini yang denger di radio ataupun di YouTube, semuanya punya handphone nggak sih Miss Suri? Nah, handphone itu aku tahu banget, handphone itu bagaikan, aku pernah baca bagaikan dua mata pisau. Bisa bikin tumpul atau bisa bikin tajam. Tajam dalam artian ini kita menjadi semakin cerdas, kita semakin bermakna hidup kita. Jadi buatlah kecanggihan teknologi sekarang itu bukan hanya untuk euforia, bukan hanya untuk kesenangan semata, tapi coba deh manfaatin. Kalian cari-cari informasi lomba di Google atau mungkin di Instagram banyak banget ya kan Tata. Betul. Di Twitter, karena jujur li Miss Suri, informasi lomba di sekolahan itu nggak sebanyak itu teman-teman. Kalian jangan cuma nunggu kail pancing ada di depan kalian. Coba deh kalian cari itu semua apapun yang kalian inginkan di satu genggam handphone yang setiap hari kalian baca. Jadi jangan cuma kalian scroll TikTok atau scroll Instagram nggak ngasilin apapun. Tapi kalau kalian scroll Instagram tapi tiba-tiba kalian terinspirasi mau bikin konten, it's okay. Tapi kalau kalian sama sekali cuma menjadi penikmat semata di handphone itu, mau habisin waktu kalian cuma wasting your time guys. Jadi kayak habis mau waktu kalian tiba-tiba loh kok tiba-tiba lulus ya? Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa. Jadi buang-buang waktu aja ya El ya. Iya, kalau kita kayak gitu jatuhnya kita udah jadi tambah tumpul, bukan tambah tajam dong. Oke, jadi Sobat Funcast itu tadi cara dari Miss Wuri dan Elvano yang bisa kita jadiin inspirasi untuk mengenal lebih dalam tentang potensi diri yang ada di dalam diri kita nih. Nah, apalagi kalau kamu lagi di masa-masa remaja nih Sobat Funcast, pasti potensi diri itu dibutuhin banget. Dan ngomongin soal remaja nih, sebenarnya saat ini tuh masih marak remaja yang belum bisa mengenali kemampuan dalam diri mereka sendiri nih Sobat Funcast. Bahkan untuk jujur atau untuk percaya diri tampil tentang kemampuan diri mereka sendiri. Nah, aku penasaran nih dari sudut pandang Elvano yang dimana saat ini sedang mengalami fase masa remaja. Elvano sendiri pernah nggak sih merasa atau mengalami atau sedang di momen seperti ini? Gimana sih El? Ya, tentu kalau ditanya pernah mengalami atau enggak, pernah banget karena jujur aku juga masih muda ya. Sama kayak teman-teman semua. Aku juga masih muda. Aduh. Kita semua masih muda, Miss. Jiwa 17 tahun itu masih membara, teman-teman. Iya, kalau kita ngomongin soal struggle hidup itu banyak banget ya, teman-teman. Tentu setidaknya kalau kita capek nggak apa-apa nggak sih berhenti dulu? Nggak apa-apa. Iya, karena jujur li kalau kita ngomong soal mimpi juga Tata, soal ekspektasi nggak sih berarti ini ya? Ekspektasi itu capek coy, setiap hari kita harus berlari kencang setiap hari mengejar mimpi kita satu persatu demi masa depan yang cerah. Kan juga udah di-spill sama Miss Wuri tadi ya. Dan di sini poinnya adalah it's okay kalau kalian sekarang lagi terpuruk atau mungkin kalian sekarang butuh yang namanya istirahat bentar, it's okay. Tapi poin di sini adalah kalian harus tahu kapan caranya bangkit dan kapan harus sudah selesai. Oke, aku udah selesai nih istirahatnya. Aku harus mulai kembali terjang 100 km per jam itu. Jadi jangan cuma ketika kalian down, kalian merasa kalau ya hidupku udah sampai sini aja. Enggak, kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jangan sampai berhenti. Karena jujur perjalanan kalian sesuai yang dikatain oleh Miss Wuri tadi masih jauh banget untuk kalian mengatakan kalau
aku sudah cukup sampai di sini tuh No way guys. Jadi nggak ada kata puas ya El ya? Iya, karena jujur kita manusia ya, agak egois sedikit, tapi ya dengan egois itu, dengan ambisi itu justru membuat hidup kita menjadi berwarna. Hidup tanpa ambisi sama dengan nothing. Iya nggak sih? Harus dikontrol, ambisinya dikontrol. Harus dikontrol, karena over ya juga bagus juga. tetap tidak baik. Sesuatu hal yang berlebihan tetap tidak baik ya sayang. Iya. Oke, jadi begitu ya Sobat Funcast tanggapan dari sepengalaman Elvano sendiri. Nah sekarang kalau menurut Miss Wuri nih, gimana sih caranya supaya para remaja yang sedang mengalami fase sulit seperti tadi itu agar bisa menemukan solusi untuk jalan keluarnya? Ketika saya sekolah dulu, saya punya ibu guru yang memberikan saya pelajaran, ya kan, bahwasanya kalau kita menangis pun itu harus dikasih durasi. Wow. Jadi kalau tadi Mas El bilang aku lagi terpuruk, lagi galau, lagi down dan perlu istirahat, please istirahatnya juga dikasih durasi. Kita ambil dari jadwal kita sekolah setiap hari. Kamu istirahat berapa lama? Ayo Berapa? 15 menit? 30 menit? 15 menit istirahat pertama, istirahat keduanya 45 menit. 45 menit karena isoma ya. Baik. Mari pelajaran itu, time schedule itu kita ambil dan kita tarik ke kehidupan. Bahwasanya belajarmu itu jauh lebih lama durasinya daripada istirahat. Jadi ya udah kita tetap harus berjuang. Ya kan, berjuang, belajar, bekerja. Kalau kita galau tadi kasih aja 15 menit untuk istirahat. Abis itu bangkit lagi. Jadi kalau kamu nangis ya udah kita dikasih durasi. Kan kita masih waktu itu ya guru saya bilang kan kita masih waras nih. Bisa ngitung. Jadi kalau udah nangis 2 jam ya udah. Setelah 2 jam itu please bangkit dan normal lagi kayak Wuri yang biasanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada yang terpuruk seperti itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, saya berusaha belajar begitu. Saya berusaha karena favorit saya warnanya orange gitu ya. Orange yang selalu charming, full, colorful dan gitu ya. Yes girl. Maksud aku begini, ketika kita sudah punya setting warna dan ada teman saya misalkan Kakak Tata galau, warnaku yang ceria ini mari kita tularkan kepada teman, jadi teman kita akan ikut warna kita. Artinya adalah mari kita bekali dulu kitanya tuh lengkap gitu ya dan ceria. Jadi kalau kitanya ada teman yang seperti itu, justru kita yang bisa kasih warna dan kita bisa ngajak gitu. Jangan sampai kita warnanya surem, dianya surem, jadi tambah surem nanti dia gitu kan. Jadi gitu. Kalau remaja sekarang tuh bilangnya sosial energiku lagi habis nih. Social battery. Jadi teman-teman itu bilang kalau lagi capek bergaul dengan masyarakat atau mungkin dengan teman sekitar tuh bilang, oke guys, bentar ya, sosial energiku lagi habis. Gitu bahasanya. Bad mood gitu, Miss. Nah, oleh maka dari itu sesuai kalau digomongin sama Miss Wuri, kita justru jangan ikut-ikutan sosial battery kita habis ya. Justru kita harus bisa nge-charge teman-teman di sekitar kita. Coba deh buat mereka lebih bangkit lagi. Saling nyemangati satu sama lain gitu sih Tata. Sobat Funcast ternyata keren-keren banget ya tanggapan dari dua gestar kita yang hadir pada hari ini. Nah, jadi ada pasti setiap masalah ini pasti ada solusi untuk jalan keluarnya. Oke Sobat Funcast, untuk mengubah mimpi kita menjadi suatu prestasi, pastinya kita butuh yang namanya proses. Nah, aku mau tahu nih sudut pandang dari Elvano dalam proses untuk berkembang. Bener gak sih pasti akan ada sesuatu hal yang kita korbankan untuk berkembang? Kalau dari kamu gimana El? Aku pengen buka dulu obrolan kita kali ini, di poin kali ini tuh dengan satu kata-kata yang pernah selalu tertancap di pikiran aku, Miss Wuri. Itu bilang, mimpi yang gak dipertaruhkan sama dengan gak pernah dimenangkan. Keren. Catat dulu kata-kata hari ini ya. Oke teman-teman, jadi memang semua hidup ini harus dipertaruhkan, harus dipilih. Hidup itu pilihan teman-teman. Kalian pengen milih apa yang kalian pertaruhkan. Kalau kalian yang mempertaruhkan cuma gara-gara kalian sumpama tidak main game saat ini, tiba-tiba rank kalian turun menjadi paling bawah, itu pilihan kalian. Atau mungkin kalian milih seumpama ketika aku tidak belajar, besok aku nggak bisa matematika aku dapat 0. Itu pilihan. Dan di sini aku juga merasain banget teman-teman sebagai mungkin sobat-sobat Funcast yang lihat di YouTube atau mungkin dengerin di radio juga ngerasain kalau seumpama aku tuh ada kegiatan lomba Miss Wuri atau mungkin kegiatan di sekolahan,
itu pasti ada yang aku korbanin. Contoh mungkin Tata ya. Tata mungkin juga tahu banget kalau semua kita sekolah itu nggak langsung pulang, Missouri by the way. Iya, oke. Remaja sekarang itu nggak langsung pulang. Iya. Mereka masih ada les, ada bimbel. Bimbel pun juga kadang nggak satu, Missouri. Oh iya, baik. Iya, teman-teman aku tuh bimbelnya ada kayak bimbel A, bimbel B, nanti setelah maghrib pun juga ada masih bimbel. Setelah ada bimbel juga ada kerja kelompok. Siap. Nah, itu semua pilihan teman-teman. Tapi di sini poinnya adalah pilihan yang kalian pilih itu harus sesuai dengan tujuan kalian. Kalau mimpi kalian gede, sesuai kata anak Tata di awal tadi, mimpinya gede, usahanya juga harus gede. Bener kan? Bener. Kalau kalian mimpinya gede tapi tiap hari cuma males-males scroll TikTok, ya gimana terwujudnya teman-teman? Gitu nggak sih Tata? Okay. Jadi it's okay banget kalau ada beberapa yang harus kalian korbanin, mungkin waktu bermain kalian, waktu seneng-seneng kalian, it's okay. Coba deh nanti pasti, yakin deh masa depan kalian lebih asik dibandingkan apa yang kalian lewatkan saat ini. Oke. Gitu sih. Oke, mungkin boleh diulang lagi El tadi gimana kata-katanya? Aduh, catat dulu deh. Coba sekarang buka notebook sekarang ya. Notebooknya disiapin teman-teman. Sudah? Oke. Kata-kata hari ini. Mimpi yang nggak pernah dipertaruhkan sama dengan nggak pernah dimenangkan. Oke, paham Sobat Fankes? Paham. Oke. Nah, jadi tadi kita udah dengerin bareng ya tanggapan dari Elvano. Sekarang kalau dari Miss Wuri nih, gimana sih Miss cara kita biar untuk berkembang tapi juga kita bisa memanfaatkan pengorbanan itu? Jadi biar nggak sia-sia gitu loh Miss. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Jadi teman-teman yang ada di rumah, salam hangat selalu dari Missouri dan salam belajar buat kalian semuanya. Weekend juga belajar ya Missouri. Iya, karena kami pun juga masih belajar, Missouri pun juga masih kejar salah satu mimpi Missouri, ya kan, untuk bisa menjadi seseorang yang saya selalu bilang sama mahasiswa kami di Universitas PGR Impus Indok itu, biar Missouri pantas nih tanda kutip untuk jadikan dosen kalian gitu. Wow, dosen keren banget nih. Iya, karena pengorbanan saya saat muda seperti kalian juga tidak ringan gitu. Jadi tetaplah sahabat Missouri menyampaikan bahwa kehidupan itu juga berasal dan mengajarkan kita kegagalan, ya kan? Air mata, kecewa, Betul. kan, sampai akhirnya kita bahagia gitu. Jadi kakak-kakak sekalian, aku dan kalian itu mempunyai garis jadwal gitu kan. Kalau Missouri mungkin lebih ke semesta ya. Semesta memberikan kita sebuah jadwal yang berbeda-beda. Jadi pengorbanan yang Kak Tata tadi sampaikan, jangan terlalu dalam diambilnya. Iya. Karena hidup adalah pilihan kan tadi. Iya. Nanti kalau Kak Dava Elvano, Kak Tata dan teman-teman sekalian di rumah, nanti kalau sudah dewasa, sudah merasa bisa termanfaatkan oleh semesta, satu hari ini aja bisa 3 jadwal yang mungkin kita sulit banget untuk menentukan kita hadir di mana. Iya. Nah, gitu ya. Sehingga balik ke pengorbanan tadi, Missouri ambilnya secara umum general aja. Pengorbanan itu memang tetap harus kita ambil, kita pertaruhkan. Iya. Terlebih kita nanti harus memilih sesuatu hal yang kita sukai juga. Iya. Karena kalau aku cinta sama kamu, aku cinta sama seseorang, ini karena sudah dewasa ya. Iya. Kalau kalian belum. Aduh. Oke. Atau aku cinta sama sesuatu. Contohnya aku suka dengan bahasa Inggris, ya kan, sehingga aku memilih jurusan bahasa Inggris dan aku pastikan aku akan rela berkorban untuk dia. Dia bahasa Inggris maksud saya. Iya, bahasa Inggris. Jadi itulah pilihan yang harus kita pertaruhkan tadi, mungkin yang disebut dengan Kak Dava ya. Baik, selamat berjuang teman-teman. Ya, selamat berjuang teman-teman di weekend kali ini. Iya, gitu ya. Gitu ya. Iya bener, aku terinspirasi tadi nggak pulang ya, tapi Mas El yang tadi kalian nggak pulang, waktu Missouri muda sudah menjalani. Jadi sampai orang tua saya, mama saya waktu itu bilang, ibu, loh, tumben sudah pulang. Waduh. Karena saya pulang jam 4 sore waktu itu. Karena kami terbiasa pulang jam 6 sore, ya kan? Pulang kadang minimal ya. Iya, jadi kalau kita pulang pukul 4 sore, akan malah ditanya sama orang tua kita, kok tumben sudah pulang? Malah heran ya. Malah heran. Bener banget aku juga gitu Missouri. Gitu ya, kalau pulang lebih awal, tumben kok sudah pulang. Dan juga mention aja nih teman-teman, kalau kalian sudah memilih sesuatu, berarti juga harus tanggung jawab nggak sih Missouri? Oke, ya, jelas itu. harus tanggung jawab karena kalau kalian nggak tanggung jawab sama pilihan kalian, ya nanti kalian akan terbiasa seperti itu. Sampai ke depannya pun juga kalian nggak pernah tanggung jawab atas apapun itu. Ya, Entah itu kerjaan atau mungkin nanti job kalian ke depannya di masa depan kalian.
Jadi tetap ketika kalian sudah milih A, tanggung jawab sampai nanti selesai, sampai tamat gitu ya. Oke, jadi gini Miss Wuri, kan sekarang nih masa remaja tuh biasanya masa-masa yang punya banyak temen ya Miss ya. Yes. Nah, kalau menurut dari Miss Wuri nih relasi pertemanan tuh berpengaruh nggak Miss terhadap proses perkembangan diri kita? Ya, relasi pertemanan. Yes, of course. Of course. Itu akan relate ya dengan kehidupan kita. Karena kita juga tidak bisa membatasi aku ingin seperti dia. Yaps. Oke. Atau kita juga harus kasih tameng jangan sampai seperti dia. Iya. Oke, ya banyak pelajaran di kehidupan kita. Jadi please be a positive kakak-kakak sekalian, sahabat-sahabat yang ada di rumah. Semua teman itu exactly adalah a friend, ya like a friendly gitu ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa kekeliruan atau slip ya dari kehidupan mereka. Jadi kita memang harus kasih batas juga pertemanan. Mari kita, ada teman kita yang kadang-kala pas kurang baik, ya udah kita cukup mengamati dan ambil pelajaran. Oke, berteman sama dia tetap, tapi tidak terlalu dekat dan kita harus bisa membentengi diri kita tadi. Oke, jadi lingkungan pertemanan kita harus kefilter dengan baik. Itu nanti akan berdampak pada pergaulan kita selanjutnya kakak. Jadi penting menurut saya relasi. Penting itu ya Miss ya. Iya, mari kita berangkat ke pertemanan yang akan memberikan dampak positif for our life gitu. Wow. Oke, kalau Elvana sendiri nih gimana El? Menurut kamu relasi pertemanan tuh emang sepenting itu gak? Ya, tentu jujur relasi pertemanan itu sangat penting. Dan aku pengen nge-mention dulu kepada teman-teman kalau it's okay kalau kalian ingin berteman sama siapapun, ingin berbuat baik kepada siapapun, itu nggak ada larangannya sama sekali. Tapi sesuai sama yang dikatain Miss Wuri, kalian harus punya benteng sendiri teman-teman. Jujur jujur dengan pertemanan itu Tata, kita pernah dengar, mungkin teman-teman sobat Fancast di sini yang dengar di radio sering banget dengar kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, kita akan ikut tertular menjadi harum. Dan ketika kita berteman dengan preman, penjahat, ya kita ikut-ikut menjadi seperti mereka. Dan di sini point of view-nya bukan hanya menjadi brand image kita di masyarakat. Tapi kita akan membentuk diri kita, habit kita, kebiasaan kita akan ikut seperti mereka. Sumpama nih Tata, aku berteman dengan teman-teman di sini di sekitar ya teman-teman. Ini teman-teman fantasi by the way, teman-teman kalau kalian kira di sini kita cuma bertiga aja di radio, sama sekali tidak. Kita sekarang sedang dipantau sama orang-orang hebat di depan sini ya. Dan aku bersyukur banget nih. Karena aku bisa berteman dengan mereka ini. Aku bisa berteman dengan Miss Wuri, aku bisa berteman dengan Tata. Mereka itu membawa habit baik untuk aku. Menularkan habit baik, energi positif yang baik. Itu pun juga yang membentuk aku sekarang Tata by the way. Kalau ngomongin soal proses menjadi mimpi, menjadi prestasi, itu juga one partnya karena mereka. Karena mereka memberikan semangat aku untuk hidup, semangat aku untuk belajar setiap harinya. Jadi teman-teman di sini, it's okay. Kalau kalian ingin berteman dengan siapapun, it's okay. Kalian berbuat baik dengan siapapun, it's okay. Tapi jangan lupa tetap selektif. Selektif dalam artian ini bukan kita pilih-pilih teman, aku gak karo teman iki aku gak mau, aku gak karo kui gak mau, bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini untuk membangun masa depan kita ke depannya. Semua hidup ini adalah tentang pilihan, jadi pastikan pilihan yang kalian pilih itu worth it untuk masa depan kalian, worth it untuk kalian pertaruhkan. Gitu sih. Kalau kata film tuh ya, itu ipar adalah maut. Kalau ini teman adalah maut. Oh gitu ya? Iya, betul banget. Ipar adalah maut, jujur. Teman itu bisa menjerumuskan gitu. kita, Miss Wuri. Iya, Dan endingnya, kalau kita terlalu tergantung dengan teman-teman kita ketika kesepian itu ngerasa kalau kita paling sendiri di dunia ini. Masya Maka Allah. dari itu aku pernah baca di buku teman-teman di buku tuh kalau bilang sebenarnya benar-benar teman hidup kita adalah kita sendiri dan Tuhan. Berarti harus ada cerminnya ya. By the way saya ada notice nih kakak. Kita juga terpantau oleh dari Civitas Akademika Universitas PGRI Bu Sendok Kanjuk loh. Halo teman-teman. Iya, ini terpantau oleh Ibu rektor saya dari UPMS. Selamat pagi Ibu. Ibunda, iya, Dr. Vera Septi Adrini MM beserta Civitas Akademika dari UPMS, memberikan semangat lah untuk teman-teman yang dari Fantasi dan teman-teman yang ada di rumah, Kalian hebat, juga bermanfaat. Lancar sukses belajarnya begitu. Oke, aku lanjut ya Miss. Nah, Sobat Fancast,
aku masih punya satu pertanyaan spesial buat guest star kita yang super duper keren hari ini. Oke, aku penasaran deh, sebetulnya Miss Wuri ini punya nggak sih sosok inspirasi yang bisa membuat Miss Wuri tuh jadi sekeren sekarang? Allah. Siapa sih Miss? Jangan lupa, Gitu ya. jangan ada yang kirim ruangan ini gitu. Iya. Terbang kita ya. Gede banget ya. Jadi terima kasih kakak. Kalau tentang inspirasi, kalau satu orang kayaknya nggak cukup. Iya, jadi for me myself, saya mengambil beberapa percontohan-percontohan ya dari orang-orang yang di sekitar saya yang memberikan vibes positif buat hidup saya. Yang lingkungan pertama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, kemudian bapak ibu guru, ya kan? Atau artis sekalipun tidak masalah buat saya. Aku pingin jadi seperti dia dengan detail yang kecil aja, nggak usah detail yang besar. Sehingga kalau kata tadi dibilangnya seseorang, akan saya jawab berorang-orang, gitu. Berorang-orang yang memang menurut diri saya ini, wah itu keren, sehingga kenapa saya enggak gitu. Coba aku belajar seperti dia gitu. Jadi karena bidang kita kan banyak kakak. Jadi kalau misalkan bidangnya olahraga gitu, oh aku pingin seperti siapa. Nanti kalau bidangnya akademisi gitu kan, nanti kalau bidangnya agama, karena kita mungkin ilmu agamanya masih cetek gitu kan. Jadi berorang-orang di sekitar Miss Wuri, bahkan yang menginspirasi dari dunia, misalkan dari media sosial gitu kan, itu memberikan pelajaran sendiri buat saya kakak. Jadi biar kita nggak sempit dengan satu orang saja, tapi berorang-orang yang bisa mendatangkan pelajaran yang baik buat hidup kita. Kalau saya sih lebih begitu. Gak tahu kalau Mas El ya. Kalau Evano siapa sih sosok inspirasinya nih? Sosok inspirasi aku tuh ya kalau sekarang tentu mama aku. Karena jujur mama aku tuh udah kalau ngomongin soal anak pertama itu tahu gitu loh. Oh gitu ya. Aku beda, aku juga anak pertama. Jadi kayak tahu perjuangan orang tua itu aku tuh bagaimana untuk bisa berada di titik saat ini, dan itu membuat aku juga menjadi semakin semangat juga untuk sekolah. Ingat, masa depan itu adalah tanggung jawab aku sendiri. Bukan tanggung jawab mama aku, bukan tanggung jawab dari ayah aku, tapi ada di tangan aku sendiri. Iya. Dan kalau ngomongin soal artis, ada nih Miss Wuri, artis yang menjadi inspirasi aku, itu Najwa Shihab. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, sobat Fancast yang dengerin. Ya, aku terinspirasi banget dari Najwa Shihab karena jujur aku juga ada prospek insya Allah pingin juga kayak Najwa Shihab gitu loh, bisa balance antara kehidupan di masyarakat, memiliki pengaruh, tapi juga di sosial media, di digital marketingnya, di Instagram kah, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di Twitter. Dan justru pun juga bisa memberikan pengaruh-pengaruh baik, energi-energi positif, atau mungkin pengetahuan kepada sekitarnya bahwa hal ini perlu loh kita bicarakan. Jadi supaya masyarakat itu bisa aware apa yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini, biar semuanya bisa saling membantu, saling bersuara, tidak takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin kita ungkapkan, itu benar atau salah. Gitu sih. Wow. Dia sudah kayak belajar dewasa juga, karena banyak event atau banyak apa namanya yang dia juarain nih, bekalnya udah karena aku juga berteman sama Tata juga sih. Oke, jadi itu ya Sobat Fancast, sosok inspirasi dari Miss Wuri dan Evano sendiri. Nah, biar kita tetap semangat dan mental kita tetap sehat, biar makin menyala nih ya. Aku punya lagu spesial buat kamu, lagu berjudul Jatuh Bangkit Kembali dari Hi-Fi, and enjoy listening. Tak selalu semudah itu.
jatuh bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Dan kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Nah, Sobat Funcast nggak kerasa ya udah di segmen terakhir aja. Dan jadi gini El dan Miss Wuri, Sobat Funcast sebelum hari H itu udah excited untuk dengerin Funcast kali ini. Dan ada beberapa Sobat Funcast yang ngirim pertanyaan ke aku nih tentang topik kali ini. Oke, mungkin aku langsung aja pertanyaan pertama untuk Elvano, yaitu pertanyaan dari MWIMH1ST. Oke, pertanyaannya pengen banget dapat beasiswa ketika SMA nanti, tapi selalu kalah sama yang nyontek dan kerjasama. Kira-kira gimana sih El? Waduh, sayang banget gak sih Tata? Sayang banget Tapi ya. jujur sekarang itu kalau kita ngomong soal remaja sekarang ya, karena juga ambisinya gede, mereka itu sampai-sampai mereka tuh hanya berorientasi akan kuantitas bukan kualitas. Oke. Mereka selalu mengejar nilai, sumpama ya aku kok tiba-tiba nggak dapat nilai 100 ya, aku nggak dapat di atas KKM ya. Iya. Dan itu mereka menghalalkan semua cara Oh untuk ya, mendapatkan do everything ya. Iya, do everything Untuk Entah skor itu. Iya, Salah satunya oke. nyontek itu tadi. mereka Ya cheating Allah. kayak seumpama nyontek atau mungkin bikin repean gitu ya Miss ya. Nah, itu adalah hal yang sangat disayangkan teman-teman. Dan coba deh kalian sekarang mulai percaya terhadap potensi atau mungkin kemampuan kalian sendiri. It's okay, sumpama kalian dapat 60 di waktu itu. Itu bisa membuktikan bahwa kalian sedang berproses sekarang. Itu one step kalian lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalaupun kali ini kalian keblegok, kali ini ya, it's okay, nggak apa-apa. Masih jauh banget, masih ada exam selanjutnya yang bisa kalian tunjukin. Aku bakal dapat 100 ke depannya, walaupun sekarang aku dapat 60, tapi ke depannya aku dapat 100. It's okay. Dan di sini kalau di case kita, teman kita merasa bahwa mereka dikhianati oleh hasil ya, teman-teman, kembali lagi, kamu nggak usah down atau mungkin menyerah saat itu juga. Coba deh, kamu buktiin kalau seumpama kemarin aku berusahanya mungkin belajar aku 50 menit atau lebih sedikit dan aku dikalahkan teman-teman aku yang nyontek. Coba nanti ke depannya di tes selanjutnya aku bakalan belajar yang lebih maksimal Iya. dibandingkan sebelumnya. Itu namanya pembalasan ya. Dan Iya. pembalasan tuh memang harus lebih kejam. Iya. Oh, tapi dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif ya teman-teman. Dan juga teman-teman Iya nih, dong. kadang kalau belajar itu nggak sesuai dengan teknik belajar mereka. Mereka kayak terlalu memaksakan. Oh, oke. Seumpama teman-teman aku biasanya auditory bisa kok. Aku berarti harus bisa auditory juga. Salah. No. Kalian harus bisa menyesuaikan gaya belajar sendiri kalian, Ya. teman-teman. Kalau kalian biasanya bisa di visual, pakai visual. Kalian dengerin di YouTube. Kalau kalian biasanya mencatat, ya catat aja. Semua orang itu nggak bisa disamain satu sama lain, teman-teman. beda-beda. Jadi trust, percaya pada diri kalian bahwa kalian bisa. Gak usah dengerin kata-kata hal-hal buruk, skema-skema buruk yang ada di kepala kalian. Karena justru dengan kalian terlalu mendengarkan akan gak mendapatkan apapun itu. Jadi kayak lagu yang kita dengerin banget tadi nggak sih El? betul. Jatuh bangkit kembali. Iya, jatuh bangkit lagi, jangan sampai berhenti. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ada dari Cipa A__9 dan ini untuk Miss Wuri ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah solusi buat anak yang putus sekolah
karena faktor ekonomi dan orang tua. Kasihan padahal anak itu berbakat. Oke, Miss, Oke. bisa langsung ditanggapi. Iya, baik. Sebelum saya menanggapi itu, mau menanggapi Mas El dulu. Saya tertarik dengan kata mencontek. Ternyata itu masih ada zaman sekarang masih ada ya? Iya, masih ada Missouri. Oke, saya jadi ingat ketika Missouri dulu S1, Missouri S1 di Universitas PGRI Impusindok juga. Waktu itu namanya masih STKIP PGRI Nganjuk. Kalau Universitas PGRI Impusindok ini adalah gabungan dari STKIP PGRI Nganjuk dan STIE Nganjuk gitu kan. Jadi waktu S1 itu saya pulang nangis UTS karena saya tahu belakang saya, bangku belakang saya tuh dudukin ini buku. Waduh. Saya pulang ditanya sama ibu saya, kenapa yang nangis gitu. Terus saya bilang bahwa gimana ma aku bisa IPK tertinggi kalau aku harus ngalahin otak buku gitu. Karena kan dia tinggal nyontek, sedangkan aku belajar beneran loh gitu ya. Oke, kalau yang untuk solusi yang teman-teman putus sekolah tadi gitu kan, insya Allah dengan pemerintah Indonesia itu kita banyak beasiswa ya. Iya. Kalau di perguruan tinggi juga di Universitas Empusendok contohnya itu ada beasiswa KIP kuliah gitu. Jadi juga bisa dipakai untuk teman-teman yang putus sekolah. Itu kalau di perguruan tinggi, maaf. Tapi kalau di jenjang yang sebelum perguruan tinggi jangan sampai kita putus sekolah. Kalau itu sudah terjadi, tetap akan ada paket A, B, C yang bisa kita ikutin. Karena pendidikan itu adalah sebuah investasi kekayaan, kalau kata Mahfudot dalam Islam itu menjauhkan dari kebodohan dan kemiskinan. Jadi tetap kita harus berpendidikan karena kita berhentinya nggak di individual ini, tapi kita juga punya keluarga, punya keturunan nanti, punya masa depan intinya. Gitu kakak, terima kasih. Oke Sobat Funcast, nggak kerasa ya aku udah nemenin kamu selama 1 jam ini. Dan terima kasih banget buat Sobat Funcast yang udah dengerin Funcast 5.0 kali ini. Dan terima kasih juga untuk Miss Wuri dan Elvano yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai bintang tamu kali Sama-sama. ini. Wow. Sama-sama. Oke, jadi sebelum Funcast 5.0 ini diakhiri, aku pengen denger nih pesan dari Miss Wuri untuk para Sobat Funcast dan para pejuang mimpi hebat lainnya di luar sana. Oke, gimana Miss? Iya. Terima kasih untuk pesannya gitu kan. 2 kata aja. Tetap hidup. Tetap hidup. Ya, Karena apa tadi kan topiknya dari mimpi. potensi, mimpi, prestasi. Kita crosskan dengan kegagalan, kegalauan, dan down tadi. Udah, tetap hidup. Karena apa? Yang di sekitar kita tuh tetap menginginkan kita hidup, berhati, dan berjalan gitu. Iya. Jadi tetap harus bangkit lagi kata yang terakhir tadi ya. Iya. Ya udah tetap semangat. Semua tetap ada solusinya di balik hujan. Kalau katanya itu di balik ribuan turun hujan tetap akan ada pelangi yang akan indah di saatnya. Waduh, Gitu, ya. kata-kata hari ini, Terima teman-teman. kasih penuh kata-kata hari ini ya Allah. Masya Allah. Apalah kita ini loh. Oke. Iya. Oke, Ya, sekali Mas lagi El. paham ya Sobat Funcast? Paham. Harus gitu ya. Oke. Oke, kali ini aku juga mau denger pesan dari Elvano sendiri nih. Gimana sih El? Kalau dari aku rangkuman aja sih dari apa yang aku udah sampaikan tadi di awal. Yang pertama adalah kalau mimpinya gede, usahanya harus gede ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, mimpi yang nggak pernah dipertaruhkan itu sama dengan nggak pernah dimenangkan. Oke. Yang terakhir yaitu adalah nggak apa-apa kalian pengen berbuat baik dengan siapapun, tapi harus pinter-pinter selektif dalam memilih pergaulan pertemanan, karena pertemanan akan menentukan juga kedepannya kita akan menjadi insan-insan atau pribadi-pribadi yang seperti apa. Jadi tetap semangat jalani hidup, karena jujur hidup itu nggak ada yang namanya nggak berusaha, nggak ada yang namanya nggak nangis, itu nggak ada. Justru itu yang membuat warna di hidup kalian, entah itu warna biru, hitam, kuning, it's okay. Itu yang membentuk kalian saat ini. Oke, nah Sobat Funcast, tadi kan kita udah ngomongin pesan nih dari gestar kita yang super duper keren hari ini. Jadi aku juga mau tanya perasaan Elvano setelah ngulik-ngulik bareng kita hari ini, gimana sih El perasaannya? Rasaannya lebih plong, lebih enak, tapi juga tetap semangat. Nggak tahu kenapa ya, semakin seneng gitu, karena jujur aku ngerasain energi positif dari Miss Wuri dan Tata itu kerasa banget loh sekarang teman-teman. Kan juga nggak sih teman-teman yang dengerin di radio? Oke, amin. Iya gitu sih Tata. Oke, kalau dari Miss Wuri sendiri nih,
Tadi aku soalnya lihat Miss Suri tuh orangnya semangat banget. Jadi gimana perasaannya? Iya, jadi semangat sudah sejak muda. Memang saya orangnya ceria-ceria aja. Yap. Dibilang centil nggak apa-apa, Iya, ya nggak kan? apa-apa. Mewarnai hidup aja. Yang penting teman-teman yang ada di sekitar saya itu bisa kerasan gitu berteman sama aku. Yap. Jadi saya ingin memberikan apa namanya warna-warna yang biar kita tuh enak untuk dilihat, enak untuk diajak berteman, dan enak untuk diceritakan. Wow. Oke, gitu ya. Oke, makasih semuanya Forum Anak Kabupaten Nganjuk. Semoga selalu semangat, Yap. sehat, berprestasi. Juga semua teman-teman yang menyaksikan kita, mendengarkan kita terberkahi semuanya. Oke, amin. Makasih ya. Oke. Udah ngundang Miss Suri. Oke Sobat Funcast, ternyata itu dia pesan dan kesan dari dua gestar kita yang super duper keren, top makar top ya pokoknya. Wow. Nah oke Sobat Funcast, nggak kerasa kita udah sampai di ujung obrolan hari ini aja. Nah seru banget bisa sharing dan ngobrol bareng kalian semua. Dan semoga setelah dengerin hari ini Sobat Funcast makin semangat untuk ngejar mimpi-mimpinya. Dan ingat, gak ada yang gak mungkin. Dan selama kita masih percaya dan terus berjuang. Dan terima kasih banyak buat Miss Suri dan Elvano yang udah jadi bintang tamu super kece hari ini pastinya. Dan buat Sobat Funcast, jangan lupa pantengin episode-episode selanjutnya ya, karena pasti bakal ada gebrakan baru. Bakal ada bahasan dan tamu-tamu yang gak kalah seru pastinya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Dan yuk jadi inspirasi buat sekitar kita. Bye Sobat Funcast. Bye bye Sobat Funcast.